Oke, welcome back di EBET channel yang membedah langkah penelitian rumit menjadi mudah. Make research it's easy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika channel ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan kami. Sekarang yang akan kita coba bahas adalah terkait dengan penelitian. Mungkin sekarang ini lagi maraknya AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini bisa digunakan oleh siapapun, bisa diakses oleh siapapun dengan menggunakan Google atau browser lainnya gitu. Ternyata penggunaan AI ini sangat mengerikan sekali. Dia bisa memberikan jawaban apapun yang kita inginkan. Salah satu AI yang bisa digunakan yang sekarang umum dikenal oleh banyak orang, baik itu kalangan mahasiswa, kalangan dosen, adalah ChatGPT. ChatGPT sangat mudah sekali digunakan oleh siapapun karena aksesnya sangat gampang. Ya. Dalam ChatGPT juga kita bisa menanyakan apapun yang kita alami gitu ya, atau kesulitan yang kita alami bisa ditanyakan di ChatGPT. Lebih dari Google karena kalau Google itu masih banyak opsinya atau tidak apa namanya, tidak sespesifik OpenAI atau ChatGPT. Cuma yang akan saya bahas ini bukan bagaimana cara menggunakan OpenAI, tapi bagaimana cara kita sebagai dosen untuk mengantisipasi mahasiswa yang menggunakan ChatGPT untuk membuat skripsi atau penelitian lainnya, gitu ya. Saya coba menggunakan ChatGPT juga untuk mengantisipasinya, gitu ya. Saya coba searching atau menggunakan ChatGPT bagaimana cara kita mengetahui skripsi mahasiswa itu menggunakan OpenAI atau tidak, gitu. Saya buka dulu ChatGPT-nya. Sebentar saya buka ChatGPT. Nah, ini adalah tampilan ChatGPT. Nah, untuk mengantisipasi kita apa ya, mungkin bukan dibohongin ya, tapi kita mengantisipasi mahasiswa yang nakal membuat skripsi dengan menggunakan eh, apa namanya, ChatGPT. Misalkan nih, saya ketikkan cara mengetahui mahasiswa membuat skripsi menggunakan OpenAI. Kita enter, ternyata langsung muncul gitu ya, untuk mengetahui apakah mahasiswa menggunakan OpenAI atau alat bantu kecerdasan buatan dalam pembuatan skripsi. Yang bisa kita cek yang pertama adalah
Pemeriksaan gaya penulisan. Yang pertama, gaya penulisan pasti ada perbedaan gitu ya antara kemampuan mahasiswa dengan OpenAI. Kalau pada OpenAI, jika ada perbedaan signifikan dalam gaya bahasa, tingkat formalitas, atau penggunaan kosakata antara berbagai bagian skripsi, ini bisa menjadi tanda bahwa mahasiswa tersebut menggunakan OpenAI. Mungkin kita selama mengajar gitu ya, atau selama memberikan bimbingan kepada mahasiswa, kita tahu bahwa si mahasiswa ini apa namanya, bahasanya atau kemampuannya dalam menulis itu sangat kurang. Tapi ketika misalkan dia menyodorkan sebuah proposal, gitu ya, atau ide penelitian, itu kok bahasanya tinggi sekali. Nah, itu juga patut dipertanyakan. Apakah dia betul-betul membuatnya sendiri atau menggunakan bantuan OpenAI? Ya. Kemudian yang keduanya, konsistensi struktur kalimat. Kalau menggunakan AI cenderung menghasilkan kalimat yang lebih konsisten, tapi mungkin terlalu formal atau tidak sesuai dengan gaya penulis manusia. Nah, tadi yang saya bilang, gaya penulisannya juga akan beda antara AI dengan si mahasiswa tersebut. Kita bisa melihat atau bertanya, gitu ya, apakah benar ini tulisan dari mahasiswa tersebut atau bukan, gitu ya. Karena kalau menggunakan AI, salah satunya ChatGPT, itu pasti bahasanya itu akan lebih tinggi ya, dibandingkan kemampuan mahasiswa kitanya. Makanya kita harus cek secara detail. Kemudian yang keduanya, penggunaan alat deteksi. Ya, penggunaan alat deteksi untuk melihat apakah skripsi mahasiswa bimbingan kita itu menggunakan AI atau tidak. Yang pertama itu bisa kita gunakan GPT Zero, Originality.ai, atau Copilux AI. Alat ini dirancang untuk mengenali pola teks yang dihasilkan oleh AI. Nah, ini adalah apa namanya, AI tandingan gitu, AI tandingan yang bisa kita gunakan untuk mengecek apakah skripsi mahasiswa ini dia buatnya dengan sendiri atau menggunakan bantuan AI. Ya, itu yang kedua, alat deteksinya. Yang berikutnya yaitu konsistensi pengetahuan mahasiswa. Jelas kalau misalkan dia menggunakan AI atau ChatGPT atau yang lainnya, kalau dia tidak menulis sendiri, pemahamannya itu akan kurang pada isi skripsi yang dia tulis, ya. Kalau dia mengetik sendiri atau melihat sendiri, pasti dia mengetahui apa yang dia tuliskan. Tapi kalau misalkan dia menggunakan AI, itu akan kelihatan dia tidak menguasainya. Walaupun misalkan dia membaca secara penuh isi dari konsep skripsi yang diajukan. Tapi nanti akan kelihatan mana yang memang menulis sendiri, mana yang tidak, gitu ya. Kalau yang menulis sendiri, bagian sekecil apapun dia akan mengetahui letaknya dari mana, kemudian konsepnya bagaimana dia akan tahu. Ya, jadi caranya untuk melihat apakah dia menggunakan AI atau tidak, ya kita ukur kemampuannya, kemudian kita cek mahasiswa dengan melakukan interview. Ya. Kemudian yang keempat, dengan analisis plagiarisme. Walaupun menggunakan ChatGPT menghasilkan konten yang orisinal, kemungkinan besar skripsi berbasis AI itu pada literaturnya atau informasi sumber lainnya, apa namanya, bisa kita deteksi dia benar orisinal atau tidak. Ya, atau kita cek Turnitin itu ya. Karena kalau misalkan menggunakan AI, dia kan mengambil mengambil dari referensi-referensi yang sudah ada. Sehingga referensi yang sudah ada itu kata-katanya biasanya mirip-mirip dengan yang ada atau yang sudah ada, gitu ya. Kita bisa cek kalau misalkan ketika kita cek plagiarisme atau dengan Turnitin ternyata apa, persentasenya tinggi, nah bisa dipastikan itu menggunakan
AI atau misalkan dia copy paste dari mana-mana ya, dari berbagai literatur yang dia baca. Kemudian yang kelima, periksa referensi. Masuknya validitas dan ketepatan referensi AI mungkin menghasilkan atau kelihatannya sih sah, tapi sebenarnya itu tidak akurat. Ya. Untuk memastikannya kita bisa cek satu persatu apakah referensi yang dia gunakan itu yang pertama benar-benar digunakan atau tidak, ya atau disitasi atau tidak. Kalau misalkan tidak disitasi, ini yang paling sering mahasiswa lakukan gitu ya. Dia memunculkan referensi di daftar pustaka atau daftar pustaka ya. Mereka tidak apa ya? Mereka tidak apa namanya? Tidak melakukan citasi ya, tidak melakukan citasi. Tidak melakukan citasi sehingga yang ada di daftar pustaka itu seperti copy paste saja ya. Jadi tidak dipakai. Itu juga bisa diindikasi mereka menggunakan AI. Ya. Kemudian yang keenam, minta draft awal. eh Biasanya mahasiswa itu kan banyak kesalahan dan sebagainya. Minta dari awal draft skripsinya yang ada revisi dan sebagainya. Ya, kalau misalkan dia menyusun atau memenuhi yang diminta oleh kita itu dengan cepat, pasti dia menggunakan AI. Ya. Kemudian yang berikutnya, jika dilihat ini mereka ada indikasi menggunakan AI, diskusikan dengan pihak pembimbing lainnya untuk memutuskan apakah mahasiswa ini bisa dilanjutkan atau tidak penelitiannya karena dia menggunakan cara curang menggunakan AI. Ya. Nah, inilah apa namanya. Namun kita dalam memberikan apa namanya statement atau menguji mahasiswa yang menggunakan AI atau tidak, itu harus bijak gitu ya. Mana tahu memang eh, apa namanya mahasiswanya membuat sendiri ya. Kalau misalkan mahasiswa yang menggunakan bantuan itu pasti akan ketahuan dia benar-benar membuat atau tidak. Sekali lagi untuk para dosen, para peneliti yang punya bimbingan mahasiswa, kita jaga kualitas penelitian, kita jaga kualitas penelitian dengan cara tadi mahasiswa bisa menggunakan bantuan AI untuk membuat skripsi, untuk membuat penelitian. Kita pun juga sebagai apa namanya dosen atau pembimbing, kita bisa mengantisipasi dengan menggunakan AI tandingan gitu ya supaya kita tidak dibodohin, kita tidak dimanipulasi oleh mahasiswa sehingga kualitas penelitian mahasiswa pun juga bisa meyakinkan dan kemampuan mahasiswa pun juga bisa apa namanya meningkat. Ya kalau misalkan menggunakan AI memang sangat gampang gitu ya, tapi secara kemampuan dia kurang. Ya, mungkin itu eh, yang bisa kita share, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berjuang kepada yang sedang membuat penelitian. Semoga hasilnya baik.